bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penyakit, yaitu penyakit diabetes mellitus. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari penyakit diabetes mellitus. Jadi teman-teman, penyakit diabetes mellitus adalah suatu kondisi kronis di mana tubuh tidak dapat memproduksi insulin dengan cukup dan tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang berperan dalam mengubah gula atau glukosa dalam darah menjadi energi yang digunakan oleh sel-sel tubuh. Baik teman-teman, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab diabetes mellitus. Jadi di bagian penyebabnya itu ada 3 poin penting. Yang pertama itu diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1, sistem kekebalan tubuhnya itu menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Yang kedua itu diabetes mellitus 2, yaitu tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup. Yang ketiga itu diabetes mellitus gestasional, di mana tingkat gula darah tinggi yang terjadi selama kehamilan. Gejala diabetes mellitus ini ada 9 poin penting. Yang pertama itu sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Yang kedua itu merasa sangat haus. Yang ketiga merasa sangat lapar. Yang keempat penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang kelima itu kelelahan. Yang keenam itu penglihatannya kabur. Yang ketujuh itu luka yang sulit sembuh. Yang ke-8 itu infeksi yang sering terjadi. Yang ke-9 itu kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama itu, kita harus menjaga berat badan secara ideal. Contohnya itu, kita harus lakukan olahraga secara teratur dan perhatikan asupan kalori. Yang kedua itu, kita harus mengatur pola makan yang sehat dan kita harus mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein tanpa lemak. Yang ketiga itu, kelola stres. Kita harus cari cara untuk mengolah stres seperti mediasi dan yoga. Yang keempat itu berhenti merokok, karena merokok dapat meningkatkan resiko diabetes. Yang kelima itu pantau gula darah. Kita harus periksa gula darah secara teratur. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksana diabetes mellitus. Jadi teman-teman, tujuan dari penata laksana ini untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Di sini juga ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam penata laksana diabetes mellitus. Yang pertama itu obat-obatan. Obat-obat oral atau suntikan insulin itu untuk mengatur kadar gula darah. Yang kedua itu pemantauan gula darah, yang dimana kita harus melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Yang ketiga itu diet. Kita harus mengikuti pola makanan sehat. Yang keempat itu olahraga. Dengan olahraga kita harus melakukan aktivitas secara teratur. Jadi teman-teman, penting untuk diingat juga bahwa diabetes mellitus ini tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikelola dengan baik. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya paparkan pada pagi hari ini. Sekian dan